Aku Cece sama Ailis. Oke. Trio ya, trio. Suaranya tapi agak terlalu kecil itu, Tik. Kayaknya mic-nya perlu dideketin. Headsetnya apa rusak? Oh. Ya, asal jangan hati yang rusak ya, Tik ya. Udah rusak. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Udah share screen. Bang. Latihan. Lo bangunin pelatihnya baru melek no. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kami dapat melakukan presentasi hasil diskusi kami mengenai proses budaya, produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kasifullah atau Pak Kesep, saya nggak tahu nyebutnya namanya apa, dan yang terhormat kepada teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi budaya yang dibacakan oleh saya sendiri. Next, C. Sebelumnya saya sebagai moderator ingin membacakan pembahasan hari ini, yaitu tentang pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Kemudian ketiga unsur menghasilkan objek budaya, terus ada subkultural mempengaruhi produksi budaya, materi keempat yaitu cultural like dalam produksi budaya, terus ada produksi ide sebagai produksi budaya, kemudian penerima budaya dalam proses produksi dan distribusi budaya, terus yang ke-7 kekuasaan dengan proses produksi budaya, dan terakhir kita akan menganalisis film G30 SPKI. Slide selanjutnya. Pertama yang dibahas adalah pengertian dari produksi budaya. Nah, produksi merupakan proses terbentuknya pola keyakinan dan harapan yang ada dalam organisasi sosial yang dipelihara oleh semua anggota organisasi. Nah, produksi dalam konteks budaya ini merupakan suatu kegiatan atau proses penciptaan suatu kebudayaan dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu bagaimana kondisi pasar dari suatu kelompok sosial dan kualitas dari produk budaya yang akan disajikan. Gitu. Kemudian pengertian produksi ini menurut Durkheim dan Marx, budaya merupakan produk kolektif. Nah, Marx mengatakan bahwa budaya merupakan sebuah hal yang tercipta dari manusia itu sendiri, atau bisa disebut sebagai representasi kolektif. Artinya, hal-hal tersebut tercipta berdasarkan aktivitas sosial seperti interaksi, kerjasama, organisasi yang ada dalam sebuah masyarakat. Terus kemudian mengenai pendekatan produksi kebudayaan ini, kalau menurut Richard Peterson, ada pada perangkat kompleks antara pencipta budaya dengan konsumennya, gitu. Contoh dari produksi budaya ini seperti lukisan, terus gerakan sosial, ide, lagu, dan lain sebagainya. Tolong next. Oke, selanjutnya pengertian dari distribusi budaya. Nah, distribusi dalam konteks budaya merupakan suatu kegiatan atau proses penyebaran budaya untuk diberikan kepada manusia sebagai subjek yang akan menerima hasil produksi. Tentu akan melibatkan proses interaksi dan penggunaan simbol. Contohnya itu misalnya nih, ketika berinteraksi dengan orang lain. Nih, misalnya saya berinteraksi dengan teman saya, terus kita tuh ngobrol-ngobrol gitu, ngebahas tentang budaya hijab. Nah, dalam hal ini saya ataupun teman saya itu telah melakukan distribusi budaya hijab tersebut. Nah,
Terus kami bisa sama-sama menghasilkan interaksi dan mendistribusikan budaya yang kami terima antara satu sama lainnya. Gitu. Next. Mohon maaf, itu udah di next atau belum ya? Belum. Iya Pak, maaf Pak, ada trouble. Iya, jaringan. Iya. Maklum, udah waktunya IndiHome ini nih. IndiHome harusnya dapat udah senja. Selanjutnya ada pengertian dari konsumsi budaya. Nah, konsumsi budaya diartikan sebagai suatu proses masyarakat menjalani sebuah budaya tertentu yang sudah didistribusikan atau mengenali sebuah produk budaya dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang tadi kan didistribusi udah saya contohkan tuh seperti saya sama teman berinteraksi membahas tentang budaya hijab. Nah, di dalam konsumsi ini juga kemudian tuh saya sama teman saya itu contohnya langsung misalnya membeli hijab tersebut dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian selanjutnya ada rangkaian ketiga unsur menghadirkan objek budaya yang akan disampaikan oleh Ceritza. Kepadanya saya persilahkan. Bapak maaf Pak, Ceritzanya lagi nge-lag bentar katanya. Lagi. Ate, next slide. Rangkaian ketiga unsur menghadirkan objek budaya. Mengenai objek budaya, Durkheim mengatakan bahwa objek budaya merupakan representasi kolektif. Dengan kata lain, budaya tidak hanya mewakili sebagai masyarakat saja, melainkan dari pengalaman itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Raffi, tadi kita dapat memahami bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian mengenai objek budaya, Durkheim mengatakan bahwa objek budaya merupakan representasi kolektif, dengan kata lain budaya yang tidak hanya mewakili sebagai masyarakat saja, melainkan dari pengalaman itu sendiri. Maka sebenarnya baik dari kegiatan produksi sampai ke tahap konsumsi, budaya merupakan bagian dari objek budaya. Jadi objek budaya ini akan dikembangkan secara terus-menerus, bahkan diwariskan ke generasi selanjutnya. Next. Oke, pada subculture dan pengaruh terhadap produksi budaya ini akan dibacakan oleh Ailis. Kepadanya saya persilahkan. Ya udah Pak, saya yang handle aja karena Ailis reconnecting.
Selanjutnya adalah subculture dan pengaruh terhadap produksi budaya. Yang dimaksud dengan subculture adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan keyakinan yang berlainan dengan norma budaya istiadat induk mereka gitu. Nah, subculture ini terjadi karena adanya perbedaan usia, ras, etnis, terus kelas sosial atau gender, dan terjadi karena perbedaan estetika, religi, politik, dan seksual, serta kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Matt, kelompok ini mempunyai kekuatan untuk melawan pengaruh dari masyarakat dan mempertahankan ide dari kelompok mereka. Oleh karena itu, subkultural juga berfungsi sebagai simbol, makna, norma perilaku yang dapat mengikat anggota subkulturalnya. Kalau gambaran yang bisa saya berikan itu misalnya contohnya anak punk. Nah, itu kan dia tuh dari ciri-cirinya aja kayak misalnya dari gaya rambut, terus pakaian, aksesoris, itu kan berbeda pada masyarakat umumnya ya. Seperti itu. Terus ada apa disampaikan juga sama Ailis, dia tuh nitip katanya contoh dari subkultural itu adalah anak pesantren atau anak pondok seperti itu. Recording. Selanjutnya ada cultural like dalam produksi budaya yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, konsep cultural like dalam produksi kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana suatu masyarakat sebagai aktor kebudayaan mengalami kesenjangan sehingga harus mengalami adaptasi untuk mengejar perubahan material. Terus seorang sosiolog bernama William Burd mengemukakan tentang cultural like bahwa sosiolog harus dapat membedakan antara budaya material seperti itu, seperti contohnya tuh rumah, terus pabrik, mesin, terus bahan makanan, bahan mentah, terus produk manufaktur dengan budaya adaptif. Itu contohnya institusi sosial, praktik, folklore gitu. Nah, kemudian, namun yang perlu ditekankan pada budaya material ini bisa berubah menjadi budaya non-material. Dan budaya adaptif dapat menyesuaikan diri pada kondisi materialnya. Jadi posisi cultural like di sini pada produksi budaya merupakan kondisi kebudayaan material yang mengalami perubahan, sementara budaya adaptif yaitu budaya non-material mengalami perubahan lebih lambat untuk penyesuaiannya. Terus juga William Oakwood percaya bahwa perubahan budaya material ini bisa mendahului perubahan dalam budaya adaptif. Terus pandangan William juga bahwa budaya selalu tertinggal bertentangan dengan pengalaman kita dengan perubahan budaya yang drastis. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, bahwa produksi budaya dapat melihat keterkaitan hal-hal yang akan dituju dan akan berpengaruh pada penentuan objek dari budaya itu sendiri. Selanjutnya ada produksi ide sebagai produksi budaya yang akan disampaikan oleh Ceritza. Kepadanya saya persilahkan. Produksi ide sebagai produksi budaya. Menurut buku Griswold, dijelaskan bahwa dalam produksi sebuah budaya tentu kita akan membutuhkan perhatian publik. Dan perhatian itu datang dari berbagai unsur. Di antara unsur tersebut ada unsur ideologi, yang tentu pemahaman akan ide mempengaruhi dari sebuah produksi budaya, dan saat itulah terjadinya proses ide. Untuk memikirkan penerimaan. Ketika kita memproduksi budaya, pasti sebelumnya akan ada tahapan di mana kita berinteraksi dengan sesama atau kita merenung sendiri untuk memproduksi ide yang ada di dalam pikiran kita. Setelah mendapatkan ide-ide dari proses yang kita lalui tersebut, kemudian ide itu akan diaplikasikan menjadi sebuah produk budaya. Menurut buku Griswold dijelaskan bahwa dalam produksi sebuah budaya, tentu kita akan membutuhkan perhatian publik. Dari perhatian itu datang dari berbagai unsur, diantaranya yaitu unsur ideologi. Next. Penerimaan Sorry.
Oke, selanjutnya ada penerimaan budaya dalam produksi dan distribusi budaya yang akan dibacakan oleh Ceritza. Saya persilahkan. Menurut pemahaman Lewis, ia menyebutkan penerimaan budaya itu sebagai interpretasi subsistem penghasilan. Artinya keberhasilan objek budaya itu tergantung pada konsumennya. Atribut sosial orang, posisi mereka dalam struktur sosial, mengkondisikan apa yang mereka sukai, apa yang mereka hargai, dan bahkan apa yang mereka kenali sejak awal. Untuk memikirkan penerimaan benda-benda budaya, kita semua perlu memahami bahwa penerimaan ini, makna yang diambil dari benda-benda budaya ini tidak tertanam kuat dan tidak dapat disangkal dalam objek itu sendiri atau bisa dibilang tidak tunduk sepenuhnya pada kebiasaan individu. Atribut sosial orang, posisi mereka dalam struktur sosial, mengkondisikan apa yang mereka sukai, apa yang mereka hargai, dan bahkan apa yang mereka kenal sejak awal. Menurut pemahaman Hirsch, ia menyebutkan penerimaan budaya itu sebagai interpretasi subsistem penghasilan, artinya berpenghasilan objek budaya itu tergantung pada konsumennya. Next. Oke, selanjutnya ada hubungan kekuasaan dengan proses produksi kebudayaan yang disampaikan oleh saya. Nah, kekuasaan merupakan suatu keadaan di mana para penguasa atau orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan suatu keputusan mutlak, itu dia memberikan otoritas untuk mengatur terbentuknya suatu kebudayaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana konsep kekuasaan pastilah memiliki wewenang ataupun hak untuk mengatur apa saja yang digunakan. Jika dikaitkan dengan produksi suatu kebudayaan, kekuasaan pastilah mempunyai otoritas penuh untuk mengatur apa yang akan diproduksi sesuai dengan keinginan penguasa. Nah, penguasa dapat menguasai media, terus penguasa juga dapat menguasai segalanya untuk mengatur aturan agar produksi budaya dapat lebih mudah dan lancar dalam pelaksanaannya. Next. Oke, di sini ada analisis film G30 SPKI. Apakah sebagai produksi budaya? Nah, film pengkhianatan G30 SPKI atau film pengkhianatan Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah film dokumenter Indonesia. Secara singkatnya, film ini menceritakan bagaimana kondisi negara Indonesia di tahun 1965, tepatnya itu pada bulan September atau hari ini. Nah, kekejaman para pemberontak dari Partai Komunis Indonesia karena aksinya menculik dan membunuh para jenderal di Indonesia digambarkan pada film tersebut. Terus menurut kelompok kami, film G30 SPK ini merupakan sebuah produk budaya. Karena sejarah sinema dunia itu film propaganda termasuk bagian dari strategi kebudayaan untuk gagasan-gagasan politik tertentu. Nah, Indonesia memakai film ini sebagai alat propaganda politik. Selain itu juga di film ini itu udah memenuhi unsur produksi, distribusi, dan konsumsi budaya oleh masyarakat, dan juga terdapat unsur kekuasaan dari para penguasa untuk mempublikasikan film G30 SPKI ini. Nah, di dalam film ini juga terdapat fenomena kehidupan sosial yang ada pada masa itu sesuai dengan pernyataan Durkheim yang mengatakan bahwa produk budaya itu sebagai representasi kolektif yang mana hal-hal tersebut tercipta berdasarkan aktivitas-aktivitas sosial seperti adanya interaksi, kerjasama, organisasi, dan juga kompensasi yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, film ini juga memiliki tujuan untuk pembelajaran masyarakat di masa mendatang gitu. Di film ini juga ada scene yang tentang Monas gitu. Monas itu di shoot gitu kan. Nah, Monas ini disebut juga sebagai produk budaya. Next. Ya, Bapak ini di play aja filmnya.
Oke. Selanjutnya ada cuplikan film G30 SPKI. Boleh kita deploy. Ada suaranya ya? Nggak ada, Teh. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 65 adalah pelanggaran akan hak asasi manusia berat. Selain dari pertanyaan siapa dalang di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI, ada hubungan yang kompleks di antara tiga aktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan tiga macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang
dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Hanya saja, pertahanan bukanlah satu-satunya fungsi dari militer Indonesia pada saat itu. Militer juga aktif terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, di mana militer tidak akan mengambil alih seluruh politik di Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Harold Crouch, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang, namun kemampuan menggalang dukungan massa, terutama dari pekerja dan petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia karena masih lemahnya kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia. Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil kota, dan borjuis nasional yang bersendikan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh. PKI juga harus menjalin hubungannya dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja, PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif dengan kebudayaan Jawa yang kuat. Terlebih dari itu, PKI dan militer juga pernah terlibat dalam konflik di masa lalu. Dan perbedaan ideologi di antara mereka semakin meninggikan persaingan ini. Inilah kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin bangsa, harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno, bahkan melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Ada dua contoh peristiwa yang hampir saja mengganggu keseimbangan ini. Pada peristiwa Trikora, mobilisasi militer sangat diperlukan untuk operasi perebutan Papua. Alhasil, kedudukan militer meningkat pesat, terlebih dengan dibentuknya Komando Tertinggi atau KOTI yang diketuai oleh Soekarno dan Jenderal Nasution sebagai wakil panglima. Untuk menyeimbangkan kekuatan militer, Soekarno menunjuk Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat karena Ahmad Yani dinilai lebih setia terhadap dirinya. Selain itu, dia mulai menghilangkan hukum darurat militer seperti pada saat kejadian Trikora. Hal ini mulai berubah pada saat kejadian Dwi Kora. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan.
Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30 SPKI. Ada beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut berakhir dengan bencana. Namun, ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVeigh yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat, terkhususnya dari divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Dan masih banyak perdebatan dan perdebatan yang tak kunjung terjawab. Baik, itu cuplikan mengenai film G30 SPKI. Next. Nah, ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kami membuka sesi pertama ini 3 penanya terlebih dahulu. Saya mau bertanya. Ya, kepada Bapak Labib. Oh, lagi dulu. Oke. Saya dulu Saudara Dida ya, harap sabar. Iya, Oke, ya saya ingin tanyakan ke kelompok kalian itu mengenai tadi pendapat dari Robert Wortnow ya tentang produksi ide. Dia kan mengatakan bahwasanya ketika sudah sampai pada hancurnya tatanan moral dalam sebuah masyarakat, nah produksi ide itu akan bermain di situ. Pertanyaan saya, apakah produksi ide itu akan dapat memperbaiki dari tatanan moral yang rusak gitu jika terjadi dalam kehidupan sosial? Oke. Iya. Thank you. Terima kasih, Habib. Selanjutnya kepada Dida, saya persilahkan. Membahas mengenai produksi dan distribusi konsumsi di budaya. Mungkin kita tahu di ekonomi juga ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah produksi dan konsumsi ekonomi dan terus berkaitan dengan produksi, distribusi, dan produksi budaya? Dida, maaf, dipotong. Di saya ini putus-putus suaranya. Halo, ada mater? Ya. Agak dideketin, Dak. Oke. Membahas mengenai produksi dan distribusi konsumsi budaya, mungkin kita tahu produksi sendiri dan distribusi konsumsi juga kan dibahas oleh ekonomi ya. Apakah ini ada keterkaitannya antara produksi distribusi konsumsi dengan produksi distribusi konsumsi budaya tersebut? Kalau ada, apa sih keterkaitannya? Ada nggak sih dampaknya seperti itu? Terima kasih. Tadi ingin bertanya. Diana Mau tadi. nanya? Ya. Oke. Nanti sesi kedua ya, Teh. Iya, Diana apa? Bentar. Gini, tadi kan tuh ada pembahasan ketiga unsur objek budaya.
di slide ketiga apa keempat gitu. Terus mau nanya dong, contoh dari ketiga unsur objek budaya itu kayak gimana? Makasih. Oke, sama-sama. Oh iya, ada Ate, silahkan Teh. Boleh nih. Iya boleh. Oke, tadi kan dijelaskan dalam slide yang cultural lag dari produksi budaya, itu dinyatakan bahwa dengan kelompok kalian menyatakan bahwa seorang sosiolog bernama William Ogburn mengemukakan tentang cultural lag, bahwa sosiolog harus dapat membedakan antara budaya material dengan budaya adaptif. Nah, itu fungsinya apa sih emang manfaatnya gitu? Oh, oke. Bapak izin berdiskusi terlebih dahulu. Oh, saya cek suaranya jelas nggak? Jelas, jelas.
mau menjawab pertanyaan. Contoh sistem penanda itu di masyarakat Hindu, kayak sapi dijadikan sebagai simbol atau tanda kesucian dan harus dijaga. Namun berbeda di agama Islam, sapi dijadikan simbol tanda pengorbanan Nabi Ibrahim. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Lis, kayaknya kambing dah. Kalau Nabi Ibrahim bener nggak sih? Ya, betul. Oh iya, maaf, kambing, Pak. Pertanyaannya gimana, Lis? Pertanyaannya, contoh ketiga unsur objek budaya itu gitu, Pak. Gimana? Contoh dari ketiga unsur objek budaya itu. Unsur budayanya yang mana? Apa aja? Yang itu Pak, menurut kata Diana yang produksi, terus distribusi dan konsumsi. Kurang kedengeran, Tih. Kalah sama dangdut di tetangga nih. Lupa kata Bapak udah dengar gak? Ada. Oke. Ini lebih jelas. Oke, kata Diana, Uh-uh. 3 unsur itu tuh produksi, distribusi sama konsumsi. Oh, gitu. Jadi dari 3 unsur ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya Iya, apa aja gitu. dalam objek budayanya gitu. Nah, pertanyaan saya lanjutannya justru ketika kita ngomongin produksi budaya, apakah ini sebenarnya terkait pada produk budaya material atau ide atau gimana? Nanti. Berarti Cece dan Ailis, coba. Secara garis besar produk yang disebut produk budayanya dulu deh. Yang kamu pahami aja, nggak ada masalah. Salah tuh nggak ada masalah. Apakah ini kita lagi membicarakan produk budaya seperti lukisan, benda-benda, atau yang lain, atau gimana? Jadi dari tadi kan kita ngasih penjelasan konsep nih. Nah, menurut Rati sendiri nih, produk budaya yang dimaksud itu apa aja? Seperti apa, sorry? Oke. Kalau yang saya review kemarin itu, di review saya produk budayanya itu kayak lagu gitu Pak. Terus pokoknya tentang kesenian kan. Terus ada yang kedua itu saya cantumin kayak apa ya, perasaan gitu juga produk budaya sih kalau menurut saya. Perasaan gimana tuh? Kayak misalnya kita ngerasain sakit gitu, terus gembira. Oh, oke. 2 itu. Ada lagi? Aduh. Ya, kalau 2 dong ya nggak apa-apa. Nah, masing-masing di yang 2 disebut tadi, distribusi dan konsumsinya gimana? Nanti. Iya Pak. Ya, masing-masing 2 contoh yang disebut. Ailis juga nggak apa-apa jawab. Tapi saya nanya aja nih. Kan udah tuh contoh produk budaya menurut yang disebut Rati nih. Nah, produk budaya yang disebut 2 itu, ketika kita ngomongin distribusi dan konsumsinya gimana? Diiniin, gimana ya Pak? Nggak tahu, saya takut salah ini. Nggak apa-apa ya Pak. Kalau di distribusinya kan kayak kita ngenalin gitu, ngenalin ke apa sih, ke layak ramai atau masa lah ya Pak. Melalui melalui interaksi kalau menurut saya Pak. gimana interaksi? Kita melakukan interaksi yang tadi Rati contohin tuh pas presentasi kan, misalnya Rati sama teman nih, terus kita lagi ngobrol lah, nongkrong bareng. Nah di situ kan terjadi interaksi, terus kita tuh ngomongin kebudayaan, misalnya pakai hijab gitu.
Kita ngomongin hijab kan. Terus Ya. di situ kan ada interaksi, terus dia juga pasti nyautin dong Pak gitu, kayak dia juga cerita tentang kebudayaan hijab yang menurut dia gitu. Terus ntar menurut saya juga, terus akhirnya kan kita jadi melakukan interaksi. Konsumsinya? Nah terus misalnya ada hijab, misalnya kayak ada hijab model terbaru gitu kan, yang habis dari interaksi itu, misalnya Rati tuh cerita tentang hijab model Paris lah atau yang lain. Nah terus Rati belum punya nih, terus dia akhirnya mungkin kebesokan harinya dia beli hijab yang Rati cerita kayak gitu. Jadi konsumsi, terus dia bisa pakai sehari-hari. Gitu. Tadi dulu. Kaget ini. Bangun makan nasi pakai ayam. Oke, ya tidak salah ketika disebut begitu. Tapi gini, secara sederhana saya nambahin aja gitu, bahwa ada banyak ketika kita ngomongin produk budaya. Tadi yang Rati bilang, misalnya jilbab sebagai produk budaya. Kenapa disebut produk budaya? Secara komoditas, kalau kita ngomongin ekonomi, itu juga komoditas. Ya nggak sih? Tapi gini, kita kembali lagi ke materi minggu lalu misalkan, bahwa budaya itu adalah sistem dari makna dan tanda atau simbol. Ya, sampai sini bisa diikuti ya, suara saya masih bisa kedengeran. Nah, bisa Pak. Oke, nah artinya ketika kita ngomongin produk budaya yang kita sebut, ada nilai yang dibahas kemarin. Jilbab, oke, jilbabnya sebagai satu benda, tapi kemudian jilbab punya nilai nggak? Punya, ada maknanya juga. Apa kira-kira? Secara umum makna yang kalian pahami tentang jilbab apa? Menggambarkan identitas seseorang nggak sih Pak? Identitas keagamaan gitu ya? Iya. Identitas keagamaan khusus di Indonesia gitu, karena di beberapa negara belum tentu juga. Gitu ya. Di beberapa negara mayoritas Muslim ya. Nah artinya ketika distribusi, salah satu contoh distribusi yang tadi Ratih ceritakan, nah kemudian bagaimana konsumsinya? Ketika orang beli hijab, apakah yang dikonsumsi adalah hijabnya? Atau justru hal lain dari hijab? Kayak gini deh, ini yang perempuan nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, cuma 6 yang on cam ya. Jadi tahu ini nggak sih, hijab yang dapat label halal? Tahu dah, lu dah? Rabani. Ya, Rabani ya. Iya. Rabani itu harganya berapa tuh? Tahu nggak tuh? Paling murah. 80 ribuan, mau 100. Paling murah segituan? Iya. Lu punya nggak, Tre? Nggak lah, ngapain Pak? Beli aja Shopee. Berarti hijab lu nggak halal dong. Ya elah, timbang, yang penting nutupin inian rambut. Nah, tapi kenapa kok yang jilbab yang lu pakai berapa duit itu, Tre? Ini 20.000. 18.000 kadang. Jadi kalau lu mau dapat label halal, lu nambah berapa? 60.000 lah paling enggak ya? Jilbab yang ada label halalnya. Nah, artinya gini loh, ketika kita konsumsi satu barang, terutama sekarang ya, ketika ngomongin zaman modern, masyarakat modern, maka yang dikonsumsi komoditasnya tidak sekedar benda yang jadi komoditas. Jilbab yang nggak sekedar jilbabnya. Kalau kayak gitu, harusnya logikanya, jilbab perempuan tuh nggak perlu aneh-aneh. Kan jilbab perempuan, coba jenis jilbab perempuan ada berapa banyak? Banyak Pak. Paris. Terus Pasmina. Terus apa tuh? Terus tuh jadinya. Terus apa tuh yang panjang banget pokoknya. Panjang banget juga banyak Pak. Ada yang dada, ada yang perut, gitu-gitu dah. Paha ada ya, paha. Iya. Iya, Syar'i.
jilbab aja ada yang syar'i, ada yang enggak. Berarti yang jilbab nggak syar'i itu nggak sesuai dengan ajaran agama Islam dong. Iya Kak, benar. Ya. Berarti lu pada rata-rata nih Islamnya sebenarnya gimana sih? Nggak pada syar'i apa gimana nih? Sarung ada nggak, Pak? Hah? Sarung halal semua kan ya? Kalau Apa? panjang juga gerah. Sarung? Kalau sarung halal semua kan? Ya halal kalau lu dapetnya halal. Kalau lu ngembat punya tetangga lu ya nggak jadi halal lah. Nah artinya gini loh, dengan banyak model berarti ada hal lain yang dikonsumsi dari jilbab, bener nggak? Betul. Apa? Yang misalkan lu di beli jilbab, yang lu cari apanya? Ganrawang. Nganrawang. Oke, itu bahannya. Ya. Tapi kemudian kenapa lu memilih warna tertentu? Biar bagus aja Pak di muka. Terus saya kan mukanya hitam nih, saya pakai putih ya, udah makin buluk muka saya. Jadi saya kadang belinya yang nude kayak gitu-gitu Pak. Terus Tadi dulu Tre, gue pengen, lu mending unmute Dada kalau lu pengen teriak, pengen komentar. Kayak dari tadi nafsu banget pengen teriak. Kagak kok. Hah? Enggak apa enggak. Nggak apa-apa kalau mau teriakin Putre, nah apa emang? Lucu, Pak. Ya artinya gini, biar kelihatan bagus di muka. Tadi kan Putra bilang gitu. Itu kan satu nilai apa ya? Sederhananya nilai kepantasan, tapi lebih lanjut nilai kecantikan. Dan itu bisa beda-beda. Umuran lu. Itu nyari jilbab biasanya ya, itu yang polosan aja kan? Iya. Terus kalau udah rada mama yang bermotif tuh. Iya, motif bunga-bunga gitu ya. Nah. Lu suka pakai itu nggak, Tre? Enggak punya. Enggak, maksudnya punya malu gitu lo pakai? Enggak pernah. Kenapa? Kan mas saya pakainya kerudung saya juga. Jadi rame-rame. Oh, jadi lu beli kerudung tuh Bram? Misalnya saya beli 3 nih. Ya udah buat bertiga, itu Pak. Oh gitu. Jadi bisa pakai buat 9 kali. Beli bertiga, tiga gitu. Maksudnya bisa, misalnya saya beli warna, ya maksudnya bisa dipakai buat berkali-kali gitu deh. Oke. Di sini ada yang suka pakai kerudungan emaknya nggak? Kali Ratih gitu, Tih. Enggak Pak, beda model. Mas saya suka yang instan. Saya nggak bisa pakai instan. Oh gitu. Yang instan tuh direbus dulu tuh. Enggak Pak. Ini dong, yang langsung masuk Pak. Ya balik lagi. Oke. Artinya gini, ketika lu ngomongin jilbab itu satu benda. Nilainya ya dia punya identitas religius, itu yang dikonsumsi. Itu baru satu. Ketika kita ngomongin modelnya, itu juga dikonsumsi. Kenapa orang beli plisket? Kenapa beli apa namanya? Yang panjang diubet-ubet gitu? Pasmina. Kenapa harus beli yang dianggap syar'i gitu? Itu juga konsep aneh juga tuh tentang jilbab. Nah, itu yang dikonsumsi, bukan cuma jilbabnya jadinya. Ini konsumsi ada nilainya, misalnya syar'i. Setiap hari memang gue nggak pakai jilbab kecuali yang syar'i, yang menutupi sampai perut gitu ya. Nah, yang diambil nilai misalkan ya karena dalam ajaran agama Islam pakai jilbab sama aja kalau lekuk dada kelihatan, misalnya gitu ya. Ya apapun alasannya, itulah nilai yang dikonsumsi. Justru konsumsinya di situ. Jadi ketika kita konsumsi benda, ya ketika kita konsumsi satu benda, sebenarnya secara umum yang kita konsumsi bukan bendanya, tapi nilainya. Bahkan bukan nilai gunanya saja, tapi nilai sosialnya. Ngomongin cantik, ada orang yang itu kalau pakai jilbab kelihatan cakep loh, kemudian jadi sering pakai jilbab dan lain sebagainya. Padahal nggak biasanya nggak terlalu sering. Justru karena pengen kelihatan cantik. Nah, yang dikonsumsi itu cantik itu, gitu. Ya, atau warna, konsumsi warnanya. Kenapa ya? Warna kan akan mempengaruhi pantas tidak pantasnya gitu. Kalau merasa kulitnya agak gelap, pakai warna terang, ngerasanya kayak apa? Jeplak banget warnanya gitu ya.
dan lain sebagainya gitu. Kayak Plisket. Ya, Plisket itu kan kayak citato gitu ya. Ini sih, Tre? Iya. Kayak rok dirempel gitu, Pak. Ya, tapi dirempel seluruhnya ya. Iya, dan dia nggak akan lurus gitu, nggak akan. Begitu aja terus. Meskipun di ini kayak rambut, kalau rambut kan bisa dilurusin tuh. Ya, Itu dia nggak. meskipun di setrika. Gitu. Nah, jadi ya dengan banyak gaya jilbab dan kedepannya akan makin banyak gitu. Tadi misalkan jilbab dengan sertifikasi halal yang dijual adalah nilai kehalalannya itu, bukan sekedar jilbabnya. Atau bisa jadi merek yang dibeli itu mereknya, merek Rebani, merek apalah segala macam gitu ya. Nah, itu yang dikonsumsi ketika kita ngomongin produk budaya. Maka kembali lagi ke produk budaya. Produk budaya tidak sekedar yang fisiknya, tapi nilai yang mengikuti dari benda itu, itulah produk budayanya. Jadi kita agak sulit kalau jadi tadi presentasi misalnya benar ketika ngomongin produk budaya itu jadi mirip dengan produk komoditas yang punya nilai ekonomik kan gitu. Nah, tapi perlu kita kasih catatan karena ketika kita ngomongin budaya kita akan ngomongin sistem tanda, sistem makna. Berarti ada makna yang dikonsumsi di situ yang kemudian disebut sebagai nilai. Jadi kalau contoh dari Ratih tadi misalkan ya kita tambahkan gitu. Jadi jangan sampai terbatas pada bendanya. Karena kita lagi ngomongin budaya. Jangan sampai kita membatasi diri pada pembahasan kayak bendanya begini. Bendanya yang kita konsumsi. No, bukan sekedar benda. Bisa kita konsumsi bendanya, tapi kan gitu. Nggak cuma itu, ada nilai makna. Kayak gini deh. Orang-orang gemuk kayak gue, misalkan kalau cari kemeja sekarang yang garis-garisnya ke bawah. Vertikal. Warna agak gelap supaya kelihatan agak kurus. Padahal nggak ngaruh sebenarnya kan. Buncit mah ya buncit aja gitu. Kiran kancing bagian bawah emang agak nyesek di mana gitu. Kemudian pakai kemeja ya dimasukin segala macam buat orang-orang buncit itu perlu tuh. Supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, itu dilihat nilainya, ada kesan ini, ada kesan itu. Dan kita mengkonsumsi itu bukannya? Ya, ketika kita pakai baju. Bahkan gitu ya, misalnya bercandaan gue tadi, ayo hitam putih lah biar kayak PKI, itu yang kita ambil dari filter Noir ini ya nilainya gitu, karena ini pembahasannya ada film PKI di sini, ya kita mengambil nilai itu, gitu. Tadi siapa yang nanya Tih? Diana, Pak. Ya, nah begitu kurang lebih Diana, mana Diananya? Mana Diana? Ya, nah, pusing kepala gue ngeliatnya dari tadi, kagak nemu. Orangnya kagak, Allah. Di, paham nggak sampai situ Di? Diana? Lagi mandi kali ya? Ya udah. Angkat jemuran Pak. Hah? Angkat jemuran hujan kayaknya. Serius lu, Ciputat hujan? Cilodong mendung, Pak. Di sini cerah-cerah aja gue. Oke deh, anggap saja Diana paham ya, karena nggak ada suaranya, kita nggak tahu. Oke, silakan Ailis dan Cece serta Ratih lanjutin pertanyaan selanjutnya. Bapak mau jawab pertanyaan Dida, tapi gimana ya? Kalau salah dimaklumin ya, Pak. Kan dibilang, saya bukan malaikat munkar nakir, kamu ditanya man robusta, saya arabica, terus di kepentung tuh enggak. Santai aja. Lanjut. Ya kan Dida nanya, di dalam produksi budaya itu, produksi atau distribusi sama konsumsi budaya itu ada keterkaitannya dengan produksi ekonomi atau enggak? Gitu kan. Nah, saya tuh nemu dari jurnal pengaruh budaya terhadap kinerja perekonomian, dia tuh menyatakan bahwa pengaruh budaya terhadap
kinerja suatu perekonomian itu masih menjadi suatu asumsi yang memikat dalam analisis ilmu ekonomi. Nah, khususnya dalam ekonomi neoklasik kan. Nah, tapi hal ini juga ilmu ekonomi itu merasa kesulitan untuk memahami peranan budaya itu sendiri. Dan itu juga karena sulitnya mengkuantifikasi variabel budaya, atau karena budaya itu sendiri melekat di mana-mana gitu, seperti dalam selera, kebiasaan, dan sebagainya kan. Nah, terus akan tetapi ada perkembangan terakhir ini, para ekonomi mulai mengakui bahwa budaya memang berpengaruh terhadap kinerja ekonominya gitu. Terus namun ada bagian dari budaya yang tidak dapat dijelaskan atau sebaiknya tidak dapat dijelaskan oleh ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, keterbukaan pemikiran di kalangan ekonomi ini cukup mengembirakan, karena berarti ilmu ekonomi tetap dapat menjelaskan segala sesuatu yang mempengaruhi kinerja perekonomiannya. Terus juga dalam artikel berjudul Cultural Determinants of Economic Performance berargumen bahwa metode ilmu ekonomi ini udah mencoba untuk menjelaskan budaya. Hal itu penting karena adanya pengalaman kesuksesan metode tersebut dalam area ilmu ekonomi itu sendiri, seperti dalam penentuan harga. Terus juga di samping itu seperti pemilihan publik, demografi, kriminologi, dan lain sebagainya, itu menggunakan produksi budaya. Gitu, Pak. Oke. Jawabannya. Terus kenapa Rati takut salah? Enggak. Gitu. Enggak, Pak. Kita pernah salah loh, Ti. Semua orang pernah salah. Justru karena kita salah, kita jadi perlu belajar. Jadi kalau takut salah, jangan-jangan kita jadi takut belajar. Itu yang perlu dipikirkan kembali. Gitu. Tapi secara sederhana yang disebut Rati, ya tidak ada yang salah sama sekali. Gitu. Artinya gini, kalau pertanyaannya tidak membahas apakah sama yang disebut produksi sampai ke produksi distribusi sampai ke konsumsi itu dengan yang ada di ekonomi, dalam beberapa hal jadi sama, tapi juga cukup banyak perbedaan, terutama ketika tadi saya bilang ada nilai dan lain sebagainya yang ekonomi punya nilai ekonomi, gitu ya. Nilai ekonomi itu ya bisa jadi tergantung kategorinya itu dilihat dari demand, dari permintaan, kemudian harga jual, kemudian margin keuntungan dan lain sebagainya, itu yang mereka lihat, gitu ya. Dan produksi dalam dunia ekonomi itu mengikuti pasar. Artinya sejauh mana demandingnya terhadap suatu produk itu yang akan kemudian terus diproduksi. Nah, gitu dah. Nah, tapi kalau di produksi budaya, demanding pasar ini bisa jadi punya pengaruh, bisa jadi enggak. Dan itu sudah menjadi sedikit banyak perbedaan. Karena gini, kalau kita ngomongin produk-produk budaya, kita katakanlah produk di televisi atau lagu, atau ya di Spotify dan lain sebagainya. Berapa banyak misalkan produk lagu atau acara televisi yang muncul karena permintaan pasar? Pertanyaannya gitu. Karena yang sering terjadi, kalau gua perhatiin, justru produk-produk budaya seperti musik dan tayangan di televisi gitu ya, audiovisual, itu justru menciptakan pasar. Dan orang ekonomi sendiri sebenarnya, ya tadi Rati bilang bahwa mereka sebenarnya mengakui yang sulit adalah ketika membicarakan tentang nilai budaya, yang sulit adalah kemudian merubah nilai menjadi suatu hal yang bisa dikuantifikasikan. Ketika kita ngomongin selera gitu ya, siapa yang bisa ngebahas bahwa lu nongkrong di Starbucks gitu, itu adalah selera high class, ya, dengan gelasnya yang selalu salah tulis gitu ya. Kemarin gua posting di story gua tulisan Kasep aja banyak banget yang protes. Kenapa sih emang kalau dosennya dibilang Kasep?
Heran gua. Orang udah terbukti kok jadi 4 anak. Masih aja kagak percaya. Gitu. Coba lu perhatiin, Starbucks itu lebih sering salahnya daripada benernya kan nulis nama-nama. Ya apalagi kayak Cece. Cece lebih repot lagi tuh namanya. CHERITZA. Siapa namanya? Galbi. Bisa jadi tulisnya Colby. Walaupun sebenarnya sama. Galbi itu kan versi Mesirnya. Itu strategi pemasaran nggak sih, Pak? Betul. Iya Pak, benar. Saya pernah lihat akun TikTok yang bahas tentang itu. Betul, supaya diposting. Dan dia menggunakan, jadi gini, kecerdasannya adalah dia menggunakan nilai jual tempat. Kan yang keren, gini, Starbucks itu yang keren kan tempatnya. Rasa kopinya mah B aja. Kalau gue sih bilang B aja. Karena gue nggak begitu seneng latte ya. Jadi gue pernah dapat beans dari dibawain beans dari beans Brazil itu roastingan dari Starbucks mana ya, gue lupa nih. Pokoknya ada negara bukan dari Indonesia kalau misalnya. Dicobain, gue bikin V60 misalkan, ya rasanya banyak roaster di Indonesia yang jauh lebih enak dengan dia punya harga lebih tinggi. Tapi memang kita sendiri, lu daripada ke Starbucks itu kan kalau lagi punya duit aja gitu. Kalau lagi punya duit dan memang tujuannya adalah nongkrong di situ. Belinya segelas, nongkrongnya bertiga tuh sangat mungkin. Kemudian diposting. Nah, postingan itu jadi nilai apa ya? Jadi satu nilai promosi. Tapi yang dipromosiinnya bukan yang dia jual, bukan produknya, tapi nilai kelasnya. Bahwa lu ngopi di tempat ngopi kelas menengah atas. Wah, kalau katakanlah misalkan AT berkali tahu-tahu ke persen Arabica yang lagi hits banget di beberapa bulan belakangan, kemudian ke Starbucks, kemudian ke Jeko gitu untuk ngopi, nongkrong segala macem. Itu beberapa kali begitu diposting, itu akan seakan-akan kemudian membuat naik kelas aja gitu. Karena tempat nongkrong yang lu minum 70.000 cuma satu gelas. Paling murah yang 40-an lah. Soalnya ada promo ya. Persen Arabica kan belum pernah ada promo. Nah, itu yang dibangun. Ditambah ya emang di hampir semua yang pakai nama emang disalah-salahin aja. Karena kita kadang-kadang gemes atau kesel atau mungkin malah lucu ketika nama kita salah tulis. Iya nggak sih? Dan kita juga sebenarnya posting itu sebagai bentuk konsumsi kita terhadap tempat-tempat nongkrong itu. Bahwa kita mengkonsumsi bukan produknya saja. Bahwa tempatnya, oh keren tempatnya, ini kelas atas nih, biasanya bisnismen yang nongkrong di sini. Oke, gue ke ke Persen Arabica itu jadi penting. Makanya di coffee shop sekelas itu, lo lihat tempatnya tuh keren-keren banget. Karena memang itu yang dia bangun. Ya, Persen Arabica itu 250 gramnya itu 230.000. Bajingan. Nambah cepet lagi gue dapet geisha itu. Ada kopi geisha lah ya, kopi mahal banget kalau gue bilang. Tapi itu yang terjadi. Gue bisa bilang begitu. Nah, balik lagi, distribusinya melalui apa? Ada banyak. Benar, interaksi. Secara garis besar kita akan kembali ke interaksi. Karena kita ngomongin sosiologi. Tapi bentuk interaksinya bisa banyak, bukan hanya sekedar yang tadi Rati ceritakan. Ya. Tapi ya interaksi melalui media sosial itu juga kemudian jadi salah satunya. Nah, balik lagi. Ini yang membedakan antara produk budaya dengan produk ekonomi. Kalau produk budaya yang dikonsumsi itu bukan sekedar si produk fisiknya, justru lebih ke nilai. Ya, lu pakai kaos gitu ya. Atau gue
cukup senang mengumpulkan kaos One Piece gitu ya. Karena gue demen dengan ininya dengan karakter di komik itu. Nah, itu punya nilai, buat gue sendiri punya nilai. Ketika gue make, rasanya berasa keren aja, padahal cuma X silang gitu doang, di lengan juga ada X silang. Buat orang-orang yang baca One Piece tahu itu maksudnya apa, maknanya apa, kemudian orang juga mengkonsumsi itu. Wah, keren kaos lu. Ada bekas bacokan X gitu itu kan dadanya Luffy begitu. Nah, itu yang kita ambil. Nah, itu produk budaya tuh. Jadi kaos. Tapi kemudian gini, apa hubungannya? Ya, nilai ekonomi. Oh iya, nggak apa-apa, Di. Jadi nilai ekonomi itu bisa jadi di boosting justru melalui nilai tadi. Ya, nilai halal di kerudung yang tadi disebut tuh Robani, nilai ekonominya jadi tiba-tiba tinggi kan? Kata halal yang harusnya ngomongin sertifikasi, ngomongin itu kan masalah religiusitas kita aja, bahwa kita menggunakan barang-barang yang dianggap halal, dan harusnya ya itu tidak berpengaruh sama harga, tapi ternyata berpengaruh. Karena dia tahu ketika gue melekatkan nilai halal ini, orang akan nyari. Kulkas juga gitu. Gue sampai sekarang bingung, jilbab dikasih sertifikat halal tuh buat apa? Kalau itu halal, yang lain haram kah? Jilbab 15.000, 20.000 itu yang lu pakai haram semua, jangan-jangan. Atau paling tidak syubhat lah, syubhat. Sebelum halal kan jadinya syubhat. Repot dong kalau begitu, ya nggak sih? Betul. Repot, Pak. Kurang lebih begitu, dah. Ada yang perlu diperjelas lagi nggak, dah? Cukup, Pak. Oke, lanjut, Pak, Bib. Gimana, Bib? Jadi, Pak. Gimana, Bib? Saya mau nanya sih, mau mastiin aja. Kan tadi kan berkaitan dengan konsep perekonomian ya, Pak. Berarti kan bisa berhubungan juga dengan kayak perdagangan gitu ya. Ya. Kayak marketing. Nah, Betul. kalau misalnya produknya itu dalam bentuk seperti McD kan ya, Pak. Kan itu mempunyai cita rasa yang berbeda-beda setiap daerah ya. Itu masuk juga gak Pak kayak ke konsep produk budaya terus yang didistribusikan dan dikonsumsikan oleh masyarakat gitu, Pak? Ya, McD-nya sendiri bukan produk budaya, tapi kemudian ketika ngomongin brand-nya itu jadi produk budaya. Kemarin tuh BTS ya, yang ungu-ungu itu yang bikin semua itu McD ya? Atau KFC sih? Iya, itu McD, Pak. Ya, McD. Itu ketika dia melekatkan BTS di situ, yang dijual itu produk budaya itu ya kemasannya, bukan McD-nya, bukan ayamnya. Karena orang beli emang buat kemasannya, ya nggak sih? Iya, benar. Ayamnya mah dikasih adeknya gitu. Padahal isinya sama ya, cuma nugget gitu-gitu doang. Harganya sama? Enggak. Lebih mahal kayaknya. Padahal cuma main warna doang. Kalau orang percetakan tahu persis tuh, paling margin bedanya cuma buat modal ya 200. Ini Sabira sama Mara lagi di kampus ya? Sama Adit bertiga tuh. Ayo, Pak. Sama Adit. Udah, lu kenapa nggak pakai kerudung dengan warna yang sama sih, Dit? Biar sekalian gitu loh. Pas lagi sama di monitor gua nih sebelah-sebelahan nih. Ya, kali. Lagi Mara mau aja lagi. Nih kalau di monitor gue ya, Mara tuh di tengah. Jadi orang ketiga. Di saya juga. Bener, sama. Nah, jadi Sabira, Adit, tengahnya Mara. Mara mau aja jadi orang ketiga. Bahaya. Oke, lanjut. Gitu, Bib, kurang lebih. Ntar kalau masih kurang jelas, kita lanjutkan ntar. Oke, Pak. Gue menghindari solawatan nih, ntar berisik banget soalnya. Oke. Oke, lanjut. Coba saya mau jawab pertanyaan Ate tadi. Kurang lebihnya Ate tuh nanya, nanya apa fungsi dari pembedaan budaya material dan sama non material kan ya, Teh? Nah, ini kata saya sih, Pak, nggak tahu. Manfaatnya itu kalau menurut saya budaya material itu bisa untuk dikoleksi gitu. Terus
atau enggak bisa menjadi alat pemujaan. Contohnya itu kan kayak keris kayak gitu kan. Nah, kalau manfaat dari budaya non material itu bisa diperluin sebagai dasar buat interaksi sehari-hari. Terus juga saya nemu contoh dari mana ya tadi? Nih. Di contoh dari sosiolog William Ortwood, dia tuh memberikan contoh seperti hutan Amerika. Nah, pada saat itu melakukan praktik sosial seperti penebangan kayu skala besar, terus membuka hutan untuk pertanian sesuai dengan kondisi material, yakni hutan yang luas. Nah, penghancuran hutan merupakan perubahan dramatis dalam budaya material Amerika. Tetapi bertahun-tahun berlalu sebelum adanya upaya yang serius dalam konservasi dan reboisasi dilakukan pada tingkat budaya adaptif. Oleh karena itu, telatnya konservasi dan reboisasi terjadilah ketertinggalan budaya. Contohnya kayak gitu sih yang ada di itu, Pak, kalau menurut saya. Oke, cari garis besar ya. Ini gue sambil ngejelasin deh biar nggak makan waktu. Berarti masih ada satu pertanyaan lagi Tia? Tinggal punya Labib. Oke, Labib nanyanya apa? Labib nanyanya itu apakah produksi ide bisa memperbaiki kerusakan moral? Kalau kata Robert digunakan ketika tatanan moral sudah mulai hancur. Oke, jadi gini. Ketika gue membicarakan tadi sempat ngomongin produk, ada yang sifatnya ide, kemudian ada yang sifatnya material gitu. Tapi yang manapun sebenarnya membicarakan tentang nilai, sistem dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh dari produk budaya yang berupa satu gaya hidup. Jadi satu set gaya hidup dari satu produk itu contohnya paling gampang itu Ruang Guru atau Jenius. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, yang ditawarkan oleh Ruang Guru dan Jenius tidak sekedar tutorial online, tapi lebih jauh dia sebenarnya menawarkan cara baru untuk belajar. Melihat dunia yang semakin digitalisasi dunia yang berjalan terus dengan konstan gitu ya, kecepatannya cukup konstan, maka akan muncul sistem-sistem baru. Nah, bisa jadi di beberapa negara yang lain model belajar online seperti Ruang Guru dan segala macam itu sebenarnya udah ada 2-3 tahun yang lalu sebelum sebelum pandemi kemudian online menjadi salah satu cara belajar. Ruang Guru kan udah ada. Atau temen gue juga kuliah di, kalau nggak salah dia ngambil UGM atau manajemen UI gitu. Terus nggak bisa masuk karena kelas malam dan dia harus lembur. Akhirnya dia presentasi melalui Zoom. Penggunaan Zoom itu dari kapan tahu. Baru kemudian tenar ketika dipaksa kita belajar secara online. Nah, belajar secara online ini kan jadi sistem baru, ya nggak sih? Yang sebenarnya si Jenius, itu kemudian menawarkan itu di Indonesia. Karena sebelumnya yang kita konsumsi bukan Ruang Guru, bukan konsumsi kita. Les itu udah jadi konsumsi umum. Tapi di Nurul Fikri, Primagama, terus apalagi Ganesha, ya, Gama UI, atau apapun itu. Bahkan nama tempat les itu kita konsumsi. Wih, dia di Primagama karena Primagama lebih mahal. Seakan-akan jadi kayak, wah lebih keren. Di situ biasanya menghasilkan lulusan-lulusan situ biasanya masuk negeri segala macam. Itu yang dijual. Mirip sama sekolahan lu tahun lalu gitu ya. Tahun lalu ketika semester 1 dan 2 lu, bisa jadi foto lu tuh ada di depan pintu sekolah. Alumni yang masuk ke negeri. Mukanya Labib nongol, mukanya Ate nongol, mukanya Ganang nongol di mangkok. Ya kan gitu. Bisa jadi. Gue harus bilang gitu, bisa jadi. Nah, itu yang kita ngomongin jadi step. Produknya itu adalah les secara audiovisual, tapi kemudian produk budayanya itu gaya baru dalam belajar.
atau Tokopedia, Shopee dan yang lain. Secara ekonomi itu merubah gaya belanja orang. Gaya belanja itu kultural sekali loh. Ya, misalkan gue mau jalan belanja online nih, mau beli kulkas. Itu udah otomatis aja gue pasti buka Tokped dulu. Harga di Tokped itu berapa? Gue memastikan nih harga termurah di Tokped untuk model ini, model ini, model ini. Gue catat sampai ke toko, gue tanya ini berapa, ini berapa. Wah, selisihnya 300.000. Kalau sama ongkir nambah 100, selisih masih 200 lebih murah online. Ya udah online. Yang penting gue udah megang barangnya. Oh, bakal begini bentuknya. Nah, itu yang kita bangun. Tapi ada nggak orang yang menolak e-commerce? Banyak. Karena rumahnya di ujung Berung lah, nggak ketemu sama JNE dan kawan-kawan gitu ya. Atau dibilang nggak enak, nggak langsung megang gitu. Ya bisa jadi. Karena jalan-jalan belanja itu punya nilai sendiri. Dibanding lu duduk-duduk, pencet-pencet, tahu-tahu paket. Gitu. Beda loh. Lu kalau belanja ke mall, lu bisa storyin kan? Betul. Kalau lu belanja di Tokped, apa yang mau storyin? Ya. Driver paketnya, pengantar paket lu mau videoin, paket gua dateng gitu. Malah kita tahu Pak yang difoto sama Iya, sekarang malah kita difoto gitu kan. Bahkan sempat rame di TikTok. Kalau tukang paket yang motoin, kalau temen yang motoin kan gitu. Ya. Bahkan dengan gaya bermacam-macam. Jadi tetap berbeda. Ternyata ruangnya berbeda, nilainya bisa berbeda. Sampai sini bisa diikuti ya, bisa dipahami. Jadi itu produk-produk budaya kurang lebih gitu. Jadi produk budaya itu selalu ada nilai, ada makna di sana. Oke, nah tadi misalkan ketika Labib nanya gimana, apakah kemudian bentuk produk ide itu bisa jadi. Artinya gini, produk budaya yang berbentuk ide, tadi gue bilang salah satunya misalkan cara belajar. Itu apa ya? Mungkin diganti aja ide kata-kata itu, tapi poinnya adalah ketika ternyata dunia itu butuh sistem baru, Bib. Ketika ngomongin pandemi ini. Nah, produk-produk budaya yang sistemik kayak cara belajar online dan lain sebagainya itu menjadi apa ya? Menjadi medium untuk membantu orang beradaptasi dengan perubahan. Jadi produk budaya poinnya itu bukan memperbaiki sih kalau gue bilang. Kalau gue ya, pemahaman gue nih ya, bisa jadi gue salah. Pemahaman gue, dia bukan kayak obat betadin yang kemudian bikin luka kering, enggak. Tapi dia jadi medium bagaimana kita itu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena ketika kita ngomongin perubahan budaya, yang mungkin terjadi dua, antara cultural shock atau cultural lag. Dua-duanya beda. Cultural lag adalah prosesnya, gagap, kayak Cipeng, ya nggak ada. Dida tuh yang sering ngomong sama Cipeng, makanya ikutan gagap. Ya, cultural itu lu gagap adaptasi. Sedangkan cultural shock itu ya lu kaget. Cultural shock itu bisa lebih mudah diatasi dibanding cultural lag. Nah, makanya dalam proses adaptasi kita butuh medium itu. Nah, produk-produk budaya bisa membantu menjadi medium pembantu kita untuk menghadapi adaptasi. Kalau gue nalarnya gitu, Bib, dari pertanyaan lu. Nggak tahu, mungkin Ratih punya jawaban yang berbeda, silakan aja. Sama sih Pak, tapi kalau yang tadi saya pikir, itu contohnya tuh kayak misalnya artis-artis gitu, yang belum hijab. Terus karena ada sebuah ide atau produk ide ini tuh dia jadi berhijab gitu. Ya nggak usah artis lah. Iya, kita deh orang-orang. Enggak, ini aja yang ngebunuh, nabrak di tengah jalan, masuk court gitu ya, masuk pengadilan atau berhijab. Oh iya benar. Itu jadi medium untuk
mempertahankan nilai kan sebenarnya, bahwa dia dilihat orang sudah sebagai pembunuh karena mengendarai mobil sambil mabok sampai nabrak orang dan meninggal beberapa orang. Ya benar dah tuh Jaksa Pinangki, mana cakep lagi kan, pakai jilbab makin cakep loh kelihatannya. Ini nggak ada Bu Ida kan, kalau ada Bu Ida gue diomelin ya ngomong begitu. Jadi akhirnya ketika kita ngelihat produk itu ya membantu untuk supaya menghindari cultural shock paling tidak. Gitu sih, Bib. Oke, Pak. Makasih, Pak. Begini kayak Soekarno tadi jadinya. Nah, Iya, oke. benar. Ini beberapa konsepnya, beberapa konsep. Pertama, ketika lu ngomongin subculture, tadi udah dijelaskan. Oke, gua ngasih contohnya. Tadi contohnya anak punk. Gua nggak mau ngasih contoh yang jauh-jauh. Secara umum gini, namanya subculture, itu sub. Sub itu adalah bagian berarti kan. Sama subjudul, subbab. Kalau ada tulisan bab 3, subbab. Berarti itu bagian. Subculture itu adalah satu kebudayaan yang dalam tanda kutip berbeda dengan culture yang dominan. Nah, mulai ngaji. Dulu. Jadi culture dominan dia punya punya kayak anomali, tapi tidak kemudian anomali tersebut berada jauh dari yang dominan tadi. Karena dari tadi gitu, dua kelas yang tadi agak sulit membedakan antara perilaku menyimpang dengan subculture. Perilaku menyimpang itu adalah pelanggaran norma, pelanggaran nilai yang berlaku secara umum, kemudian jadi biasa, jadi norma baru. Artinya ada 180 derajat, harusnya itu tidak normal jadi normal. Ya. Makanya contoh perilaku menyimpang tuh kayak gay, gitu, lesbi, bisex gitu loh. Karena itu secara normatif jelas melanggar norma yang umum ada. Tapi buat mereka yang memang gay dan lesbian, gay dan yang lain, secara biologis mereka memang seperti itu, dan itu menjadi kebutuhan, akhirnya jadi biasa. Nah, subculture itu bukan pelanggaran norma, tapi jadi bukan deviasi, lebih ke alternatif idea gitu loh. Jadi ada budaya alternatif dari si budaya dominan. Contoh ya, kalau tadi punk tuh gue takutnya nggak semua orang nalar. Tapi gini, lu sebagai pemuda, gue ngomongin subculture karena ini akan nyambung ke sosiologi pemuda entah di semester berapa gitu. Itu pun kalau lu ngambil sebagai mata kuliah pilihan. Tapi gini, pemuda itu gaya hidup pemuda itu sama nggak menurut lu sama gaya hidup orang tua lu? Beda, Pak. Apa bedanya? Yang sederhana deh. Teh, bedanya gaya hidup lu sama orang tua lu apa, Teh? Dari teknologi sih, Pak. Saya kayak apa-apa tuh lebih ke teknologi. Kalau misalnya lagi pergi gitu, saya tuh kalau pergi sendiri harus ada GPS karena saya suka hafal jalan. Nah, kalau orang tua saya tuh lebih kayak ini loh lewat ini, yang kemarin lewat ini, kayak gitu loh. Iya. Cobain aja lewat jalan ini, kayak gitu. Oke. Kadang-kadang butuh modal lebih gede lagi ya, Teh. Karena kan nyobain jalan bensin habisnya banyakan. Iya benar. Makan juga gitu, Pak. Betul, itu salah satunya. Tempat nongkrong sama nggak? Sama bapak lu sama lu? Beda. Sama sih kalau sama ayah saya. Oke. Tapi rata-rata beda. Cara ngomong, bahasa, ketika ngobrol dengan teman sebaya, sama nggak? Beda, Pak. Beda. Apa ya? Bedanya gimana, Bib? Ya beda aja gitu, Pak. Kita kan lebih menggunakan bahasa-bahasa sekarang yang umumnya di anak muda gitu. Ya kalau orang tua bahasanya lempeng aja gitu, Pak. Gimana sih, Pak? Ya gimana? Lu udah jawab pakai nanya lagi. Ya kayak nggak ada bahasa-bahasa yang bikin punya penafsiran lain. Kayak misalnya di sini kan banyak nih anak-anak muda kayak bahasa-bahasa sabi segala macam. Pokoknya hal-hal yang sekiranya dipahami tuh mau anak-anak seumuran kita. Kalau orang tua kan bahasanya yang kayak gitu. Umumnya aja, Pak, bahasa Indonesia. Bahkan ya, lu gitu. Dan ini semua anak muda pada zamannya masing-masing sebenarnya.
Itu cara makian itu bukanlah ekspresi kemarahan, ya nggak? Kadang-kadang makian itu ekspresi sayang, kadang-kadang makian itu ekspresi terkejut, kadang-kadang makian itu jadi ekspresi kagum, ya nggak sih? Ya, seumuran lu ngomong anjir, bangsat, brengsek, su, cu, itu jadi kayak kata wajib yang memulai obrolan. Nah, apakah itu melanggar norma? Kalaupun iya, itu hanya sedikit. Dan akhirnya orang tua cenderung, ya namanya juga anak muda lah, biarin. Paling cuman hati-hati kalau ada anak kecil. Aza lagi ngaji apa gimana itu, Za? Muka lu Agak, Pak. kayaknya di masjid gua lu jangan-jangan suaranya nih. Ya. Jadi itu namanya subculture. Jadi ada semacam budaya yang beda dalam satu budaya dominan dan itu dimiliki satu kelompok yang sebenarnya termasuk dalam budaya dominan. Kalau kita balik ke punk, berapa banyak gaya hidup punk yang dianggap melanggar norma? Hampir nggak ada. Karena yang beda itu style, ya, cara mikir, ideologi seperti DIY segala macam, do it yourself itu cara hidup mereka. Apakah itu melanggar norma? No. Ngamen melanggar norma? No. Kita ngasih kok. Ya, kalau yang dulu SMP atau SMA suka naik KWK tuh biasanya sempat tuh ketemu anak-anak punk yang ngamen. Yang ya dia di pintu, kita di paling belakang KWK, baunya nyampe. Di Depok banyak, Pak. Jadi gua kalau ada anak pang ngamen itu bukan masalah takut atau kesel gimana. Kadang-kadang mereka yang di jalan ya jarang mandi, jadi baunya kemana-mana gitu. Dan ya itu cara mereka hidup. By the way, KWK itu kan angkot paling lucu ya. Apalagi kalau dia berbaris. Ya, karena kalau dia berbaris dibacanya KWK. Receh. 2001. Itu jokes bapak-bapak. Bahkan jokes saja ada gitu, jokes bapak-bapak banget gitu. Ya. Jadi itu yang kita bisa katakan sebagai subculture tuh, bahwa ternyata masing-masing generasi itu seakan-akan punya budayanya sendiri. Tapi tidak saling bertentangan, berbeda dengan menyimpang tadi. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian apalagi istilah yang muncul di pembahasan kali ini? Konsumsi tadi udah banyak dibahas. Kita akan lanjut nih pembahasannya. Besok kita akan ngomongin industri budaya dan selera gitu. Itu yang kemudian tadi Rati sebut agak sulit dihitung ya. Agak sulit dihitung karena ya kita harus bilang gimana ya? Kalau gue bilangnya ya memang nggak bisa dikuantifikasiin aja. Jilbab kita bisa kuantifikasiin, tapi apakah jilbab itu menunjukkan lu orang punya atau enggak kan susah. Ya, kalau tidak pakai jilbab semahal apapun ya tetap aja gembel. Atau tetap aja ditawain orang, kenapa ya? Orang dia cowok pakai jilbab. Ya. Lu mau Dida nih, pakai sarung BHS. Labib langsung senyum. Kenapa Bib dengan sarung BHS, Bib? Beda kelas, Pak. Kelasnya kelas atas. Iya, buat orang Betawi pakai sarung BHS itu, wah udah paling nggak keluarga ustadz lah, terpandang tuh. Tapi kalau bisa jadi gitu, kalau sama Dida dipakai di puncak, ya, cuma disangkilin di sini, walaupun logo lambangnya BHS, dia bawa senter, tetap aja dia kelihatan sebagai tukang nawarin pila. Nah, susah. Padahal BHS punya nilai lebih, tapi dipakai dengan cara yang berbeda, nilai itu hilang. Bener nggak? Ya, itu yang kita katakan, yang kita poinkan, bagaimana sulitnya nilai budaya produk budaya yang seringkali berbentuk nilai sulit untuk dikuantifikasikan. Jadi memang hanya mungkin dilihat dalam bentuk kualitatif. Brand tertentu tadi McD,
BTS jadi brand atau apa lagi? Ada banyak lah. Itu kita konsumsi setiap hari. Bahkan media sosial pun itu kita konsumsi. Naik gunung kan capek, modalnya gede. Orang ngapain sih capek-capek naik gunung? Kalau mau jalan capek aja, kan sebenarnya gampang. Datang aja ke wilayah Sudirman, cari gedung yang paling tinggi, naik aja tangganya tuh, tangga darurat sampai paling atas. Lebih capek gue yakin dari naik gunung. Bener nggak sih? Pak, pemandangannya hijau-hijau, keren kalau di gunung. Lu kalau sampai ke paling atas nih, Menara Mulia misalkan, pemandangannya juga keren kalau sore. Lampu Jakarta udah mulai nyala, itu cakep banget. Apalagi kalau kayak tadi Adit sama Adit lagi barengan kan, di foto dari belakang, tukang fotonya marah paling kan. Emang apa Pak? Kok marah? Ya kan tadi Adit lagi sama, tadi Adit sama siapa? Di kampus. Kanit. Hah? Kanit. Kan bertiga. Tadi Sama tuh. Mara. Ya, Mara kan orang ketiga. Ya paling jadi suruh jadi tukang foto ujung-ujungnya. Nah, terakhir. Tadi udah, bagusnya tadi udah disebut sama Rati. Aduh, Gojek lagi, bentar-bentar. Halo Pak. Ya. Oh iya, sebentar. Bu. Depan pagar. Gojek. Ya. Mesen apaan Pak? Mesen minyak. Males jalan ke Lulu. Mesen minyaknya lewat Tokped aja. Nah, benar tuh. Ketika kita ngomongin G30 SPKI, kenapa gue nanya ada pertanyaan tentang kekuasaan dan ada pertanyaan tentang produk budaya. Film G30 SPKI secara umum itu adalah budaya karena kita melihat nilainya bahwa film itu menjadi media negara menghegemoni sejarah masyarakat. Kan yang diputar sama Ratih tadi semacam kontra isinya ya, itu jadi kontra sejarah dari film G30 SPKI itu sendiri. Atau kalau yang aktif di Twitter, gue yakin banyak tuh nemuin kalau udah bulan-bulan September akhir, hari ini apalagi. Nah, media, televisi, kemudian lagu, radio, itu sebagai media sebagai media menghantarkan distribusi dari produk budaya, itu punya peran yang kuat supaya produk budaya dikonsumsi bahkan ketika kita tidak pengen konsumsi. Ngerti nggak maksud lo? Ya. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak perlu konsumsi itu, tapi karena medianya memaksa kita konsumsi, ya udah kita jadi konsumsi aja. Contoh paling gampang, pernah nggak lo ngerasain ada lagu yang lo gedek banget karena ini lagu apaan sih, alay banget, tapi lo jadi nyanyiin karena lo sering banget denger ketika lo lagi di jalan, lagi di restoran gitu. Kayak kalau sekarang tuh apa ya? Apa tuh Bang Jamet pakai dasi apa? Ya. Kudasi, Pak. Jamet Kudasi itu ya. Nah, itu kan aneh banget gitu. Tapi gua secara pribadi ya suka nyanyiin juga karena sering denger. Anak gua denger itu, nyanyiin itu, mau nggak mau gua. Nah, itu namanya produk budaya yang lo konsumsi karena memang terpaksa, karena distribusinya masif. Itu poinnya tuh. Jadi distribusinya masif, akhirnya lu mengkonsumsi itu meskipun lu nggak pengen mengkonsumsi itu. Ya, gue mengkonsumsi itu karena nanya, apaan sih anak gue lagi pada jamet-jamet aja. Terus gue denger dong di IG, terus ini apaan sih? Anak gue, ayo, tar dulu. Besoknya lagi megang handphone gitu, buka TikTok atau Reels, itu lagi. Ya di kuping gue jadi biasa. Ya.
Sekarang kerjanya ya udah nyanyi sama anak gua. Ya atau kayak kiri kanan putar-putar jari itu sama gitu juga tuh. Gitu loh. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ini udah semakin berisik di sini. Sorry banget ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau yang perlu ditanyakan ini aja lah di classroom kalau memang ada. Yang jelas minggu depan ada 2 halaman terakhir dari chapter 4-nya Griswold yang jadi bahan buat minggu depan tentang industri budaya, cultural industry sama culture of taste. Sisanya itu bahasa Indonesia, alhamdulillahnya. Jadi menurut gua lu harus baca ya. Alhamdulillahnya bahasa Indonesia. Jadi lu harus baca semua. 1 sudah di-scan, 1 lagi belum, tapi gue tadi minta anak kelas B si Ilham buat nyeken, nanti gue masukin di drive gitu ya. Jadi kita masih review. Ntar gue tanya deh, lo mau istirahat kapan gitu, karena kayaknya yang gue bilang di awal materi terakhir kayaknya tetap di digital, sosiologi digital kayaknya. Jadi nanti ada waktu untuk istirahat. Terserah lo mau kuliah, kalau kuliah kita nonton aja, ya kita nonton bareng-bareng, anggap aja streaming. Ya film yang nggak ada di ini lah ntar, yang jarang ada yang udah nonton gue yakin, tapi tidak umum di televisi. Oke, itu saja gue kira. Terima kasih, berikan aplaus dong buat Rati, Cece, dan siapa tadi? Lais ya. Gua hampir nyebut Ilyas loh, sumpah. Ya. Kalau Ilyas mah jadi bapak-bapak. Ya. Demikian, terima kasih. Ya, jangan mau percaya sama PKI, jangan mau percaya PKI masih ada. PKI itu udah bubar. Ya, tapi kalau ada orang yang bilang lu PKI, bisa jadi iya karena lu belajar Marxisme dan komunisme di teori-teori sosiologi gitu ya. Jadi bisa jadi lu lah komunisnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Udah screenshot belum? Udah, Pak. Oke, sip kalau gitu. Thank you. Oke, Pak. Sehat-sehat semua.